Alhamdulillah malam hari ini pesantren At-Thaqafah kedatangan tokoh nasional yang insya Allah Tuhan memberikan jalan kemudahan, beliau akan terpilih menjadi presiden yang akan datang, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Beliau yang saya kenal dekat itu kakeknya ibunya. Beliau adalah Kiai Hashim Rois Syuriah NU 2 periode tahun 71 sampai 81 ya. 73 sampai 83. Kakeknya istri, kakeknya ibu. Ya, jadi kamu gimana sih? Kok kamu yang teriak-teriak, wong saya lebihnya ke sana kamu teriak-teriak. Ya. Pak Yai, para santri yang hari ini sedang berkumpul, saya tidak akan lama-lama, tapi kemarin itu saya dari Bandung. Tadi malam nginep di desa lereng Gunung Gede Pangrango. Waduh, perkebunan teh, ketemu anak muda, S1, S2 di IPB Pak Yai. Menggerakkan kekuatan dari desa, dan dia ingin memajukan desanya. Jadi pas tadi yang disampaikan beliau. Anaknya pikirannya maju, moderat, dan berikhtiar dengan ilmu pengetahuannya. Kalau saya terjemahkan beliau itu ya, sekolah, baca buku, ada dapat ilmu, membangun kecerdasan intelektual. Tapi berbudi pekerti, tahu kemanusiaan, menghormati orang itu, ada kecerdasan emosionalnya. Penting. Nah ini mondok, pasti kecerdasan spiritualnya mesti lebih unggul. Komplit. Kalau komplit besok lulus, keluar dari pondok ini, sekolah dan sebagainya, insya Allah ini menjadi insan-insan harapan. Harapan bangsa, negara, kemanusiaan, harapan mertua. Kamu belajar dulu kok aminya keras banget loh. Nah kemarin di Universitas Pasundan, Pak Yai, saya ketemu mahasiswa. Kalau ini adiknya mahasiswa ya. Dan saya ceritakan bagaimana anak-anak muda sekarang sudah menguasai dunia dengan segala kemampuannya. Tapi yang saya ambilkan contoh adalah 3 perempuan masih muda, sekolahnya di Sanawiyah, dan main musik metal. Keren ini. Kalau menurut saya keren. Langsung tangannya gini-gini loh. Ini santrinya Pak Yai ternyata juga ada mengikuti. Namanya VOB. Pernah ada yang dengar? Oh pernah? Oh ini metal juga. Namanya Voice of Baceprot. Dia pakai hijab semuanya. Dulu bandelnya minta ampun, katanya begitu. Akhirnya kamu main teater. Pada saat main teater dia nggak berhasil, diajari musik dari nol. Dan sekarang keliling Eropa, di Amerika. Dan dia bangga tetap pakai hijab metal. Wah, dan mainnya top banget. Saya kasih contoh, ini anak muda, kreatif, dan kemudian terkenal di banyak negara. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain sekarang kalau di dunia seni mungkin yang lagi rame kemarin Putri Aryani ya. Ya. Udah tahu? Apa judul lagunya? Tahu semua. Yang cowok tahu? Tahu, ya. Tuh keren. Lalu saya contohkan lagi yang kelas nasional sekarang terkenal namanya Niki, tahu nggak? Oh tahu juga. Ini penggemar musik semua nih Pak Yai ternyata. Kemarin habis konser di Jakarta, tapi saya nggak nonton. Nyesel saya ya. Itu anak-anak muda yang kemudian bisa menguasai dunia. Pasti karena dia punya bakat talenta yang hebat.
Maka yang lagi sekolah itu mesti diasah betul. Apa kemampuan yang ada di dirinya untuk bisa keluar? Oh, sebenarnya ini bakatnya dagang ternyata. Pantas dikit-dikit mondok sambil bawa dagangan gitu. Ada nggak ya? Ada juga ya? Oh, ada ngaku ini. Ada yang kemudian hobinya membaca, oh mungkin ini mau jadi ilmuwan, mau jadi peneliti gitu ya. Atau mungkin pengen jadi ustadzah lah. Macam-macam ceritanya yang itu ada. Tapi mudah menguasai dunia hari ini bukan tidak mungkin. Maka waktu akan berjalan begitu cepat. Karena teknologi menemani anak-anak usia sekarang ini. Hampir semua dengan teknologi. Bahkan sekarang dengan artificial intelligence semua pekerjaan dikerjakan dengan sangat cepat. Dulu kalau kita mau cari tempat sholat nanya-nanya Pak Yai, kiblatnya kemana ya? Sekarang dengan smartwatch, wis, itu kita putar bisa, aplikasi di sini bisa, Quran di sini ada, setiap saat orang bisa melihat. Bahkan tanya apa aja di sini ada. Bahkan sekarang ada aplikasi-aplikasi yang membantu orang kadang-kadang bikin orang malas. Contohnya ChatGPT, tahu? Tahu juga nih, memang hebat ini. Sekarang ChatGPT itu dosen-dosen nanti bisa keliru itu. Karena tinggal masukkan keyword aja tuh Pak. Dunia sedang berubah. Teknologi akan mempengaruhi kehidupan manusia. Maka kemarin waktu terjadi pandemi, orang bingung nggak boleh sekolah mesti di rumah, semua menggunakan teknologi, akhirnya belajarnya jarak jauh. Maka kalau di depan kamera pura-pura sudah mandi. Ada yang mau ngaku saya pelakunya gitu? Banyak ya. Sama. Dan kemudian terjadi masalah kesehatan. Karena semuanya mager. Semuanya mager di tempat tidur, sambil gurunya menjelaskan, kameranya di off terus tidur. Sambil ngemil terus. Maka mulai, 2 tahun nggak sekolah, obesitas. Obesitas, jarang mandi, giginya kuning. Wah ini kesehatan. Tapi kita belajar demikian cepatnya orang kemudian mengaplikasikan teknologi itu. Ini contoh ya. Sekarang semua bisa dikerjakan dengan teknologi, bahkan dengan alat kecil ini. Kemarin saya lihat anak-anak muda kreatif itu membuat film aja dengan alat ini. Sekecil ini, alatnya cuma ini aja. Di setel sudah ada aplikasinya dia buat. Ambil dari sana, dari kiri, dari kanan, dan jadi film yang bagus banget. Dunia kreatif, ekonomi kreatif. Dan itu nanti yang akan diinginkan oleh anak-anak sekarang. Maka ada istilah gig ekonomi. Ini orang kerjanya nggak mau diatur. Dia menjadi freelancer, kerja dari manapun hanya menggunakan teknologi. Itu hari ini sudah terjadi. Maka kita mesti hati-hati. Saya tidak membayangkan kalau sekolah semua di rumah menggunakan teknologi, nggak ada silaturahmi. Nggak ada yang kenal. Eropa sekarang mulai gelisah, Pak Yai. Swedia sekarang sudah mewajibkan anak-anak untuk belajar kembali membaca buku dan menulis menggunakan ballpoint. Karena semua sekarang diketik. Dan menulis ternyata mengekspresikan kondisi psikologisnya. Orang kalau lagi marah tulisannya jelek. Enggak marah aja jelek. Kalau dulu ada tulisan miring, halus sekali, orang enggak belajar lagi. Sekarang ada aplikasinya. Sekarang ada tutorial menulis halus di YouTube. Karena itu akan punah kalau teknologi ini menguasai kita dan kita gagal menguasai teknologi. Oke? Apanya yang oke? Ngantuk ya? Itu ada yang udah ngantuk kok tadi. Maka mengisi waktu, mengasah keterampilan, ada guru. Ada guru-guru pengasuh. Itu tempat bertanya. Kalau tidak tahu bertanya. Kalau sudah tahu benar apa enggak, kira-kira enggak, klarifikasi. Tabayun. Bertanya ini benar apa enggak, ini hoax atau tidak. Itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting.
Dan yang penting lagi sekarang, nah ini anak-anak usia ini nanti pemimpin masa depannya ya ini. Sekarang usia berapa yang di sini? 17. Ini usia berapa? 17. 2045 kalian usia berapa? Cepat. Ya, matematika. 40-an? Ya rata-rata kalau masuk usia 40-an maka besok negara itu di tangan Anda pas usia Indonesia 100 tahun. Oke ya. Itulah yang disebut sebagai bonus demografi. Banyak, muda, maka mesti pinter. Pinter berkebudayaan. Pinter tapi berkebudayaan. Kemarin saya ditanya oleh pengusaha-pengusaha, kalau kita menemukan hasil dari sebuah riset Pak Ganjar, yang itu akan membahayakan. Kira-kira Pak Ganjar sikapnya apa? Ya sesuai dengan manfaatnya aja. Kalau kita gagal ya kita bahaya. Ketika ada nuklir dan digunakan untuk kedokteran, maka manfaat. Tapi ketika kemudian pikirannya untuk membunuh dibuatlah bom atom, terjadilah di Nagasaki dan Hiroshima menjadi luka kemanusiaan. Karena arahnya ke sana. Maka kita mesti punya tadi kebudayaan, menghormati manusia, mengerti kemanfaatannya yang bisa dipakai untuk memudahkan kehidupan. Sehingga usia kalian di hari ini memang betul harus banyak belajar, ngaji, bertanya, ilmu pengetahuannya banyak, sehingga kita bisa kuasai. Tadi sekolah ke alumninya banyak, ke perguruan tinggi hebat-hebat sampai ke luar negeri. Dan kalau itu terjadi maka tantangan-tantangan itu muncul karena apa? Kalau itu tidak ada gurunya, tidak diarahkan, dia akan mencari sendiri dan stres. Maka itu disiapkan. Nah stres ini sekarang menjadi penyakit umum. Banyak sekali Pak ya. Sekarang rumah sakit jiwa itu, kalau kita tanya, pasiennya tambah terus. Stres dimarahi dosennya, gurunya. Kalau di sini banyak PR enggak? Kelihatan kamu enggak stres. Kemarin saya tanya di sana baru kuliah 2 minggu udah stres. Stres, tertekan, gangguan jiwa, bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Ya. Maka penting kemudian kita betul-betul coba jadikan diri kita sebagai manusia berteman, bersahabat, saling menghormati, ngobrol. Kalau enggak ngobrolnya cuma sama TikTok. Ngobrolnya video call, ngobrolnya chat. Suasananya pasti berbeda ketika ngobrol bertemu bisa pegang temannya dengan orang yang melihat di layar, itu berbeda. Dari situlah kemudian mental dan physical wellness itu betul-betul mesti disiapkan sehingga anak-anak tadi itu pinter ininya, mentalnya tadi itu punya semangat yang kuat dan itu diperoleh dari proses belajar, learning prosesnya seperti hari ini. Maka yang terakhir tentu kalau proses ini sudah berjalan, ada loh orang tua di rumah yang selalu mendoakan. Ada loh keluarga dan orang-orang tercinta yang berharap kalian besok sukses. Maka jangan pernah melupakan. Maka harus selalu ingat dan minta restu orang tua. Insya Allah kalau direstui itu semua berjalannya wus-wus kayak kereta cepat. Karena ada komisaris utama di sini. Kita udah coba Pak Yai kemarin, gratis lagi, bus-bus, cepat. Kalau nanti itu bisa ditarik lagi, tidak hanya pada Larang, tapi sampai Surabaya, baru ke ekonominya, wah hebat itu. Tapi nanti kalau rusak, siapa yang memperbaiki? Inilah calon insinyurnya. Inilah yang nanti akan membuat sendiri itu. Sekarang kita belum bisa kolaborasi. Tapi kalau bisa, kita take over. Itu yang mesti dilakukan. Nah, termasuk menghormati guru Romo Kiai yang tiap hari mengajarkan pada kita.
Kalau itu semua sudah, kamu keluar, kalian keluar. Maka kita mesti bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Itulah yang kalau Pak Kiai sampaikan, bagaimana santri-santri juga mencintai bangsa dan negara. Bahkan munculnya spirit semangat itu datang dari Kiai. Hubul waton minal. Selamat belajar, saya doakan sukses, penuh dengan semangat, saling menghormati, menyayangi temannya, agar kemudian kita hidup sebagai manusia yang berbahagia. Terima kasih. Allahumma fiq ila akmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.